kenyataan pahit, dan apapun itu yang membuat mereka sedang mengalaminya, itu kayak ingin merasa hilang dari muka bumi ini. Nah, kita pun kadang bertanya, pasti ada satu kali dalam hidup kita ada bertanya pertanyaan yang satu ini. Untuk apa Tuhan ciptakan saya? Untuk apa? Apakah hanya untuk mengalami penderitaan saja mungkin? Atau hanya untuk menjalani rasa tidak enak, rasa tidak nyaman, rasa sakit ini, menghadapi masalah yang seakan tidak ada ujungnya, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan ini pun muncul saat kita seakan tidak tahu lagi apa yang menjadi tujuan hidup kita ke depannya. Apakah hidup ini hanya sekedar untuk menjalani rutinitas keseharian sehari-hari, bekerja atau berusaha, belajar, sekolah, mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, apa jawabannya? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Nah, untuk kita bisa mengetahui jawabannya, tidak ada cara lain, kita harus lihat ke dalam manual buku kita atau buku manual kehidupan kita. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Alkitab. Nah, seperti ilmuwan yang menciptakan produk ya, itu pasti mereka lengkapi dengan buku manual yang berisi detail atau berisi kegunaan-kegunaan atau tujuan dari produk yang diciptakannya itu. Manusia sebagai produk ciptaan Tuhan itu juga Tuhan lengkapi, puji Tuhan, Tuhan lengkapi dengan buku manual, ya, buku manual yaitu Alkitab kita. Nah, dari Alkitab kita, Alkitab yang setebal ini, kita bisa memperoleh jawaban-jawaban yang begitu luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan dalam mengenai kehidupan ini, mengenai diri kita sebagai ciptaan, mengenai Tuhan sendiri sebagai pencipta, mengenai segala sesuatu dalam kehidupan ini, mengenai fenomena yang ada dalam kehidupan ini. Semakin kita membaca, semakin kita melihat lebih detail isi dari Alkitab kita yang setebal itu, kita akan semakin mengerti dan memahami dengan baik. Ya, baik, memahami dengan baik ya kehidupan kita di dunia ini. Nah, dari buku manual itu kita juga mengetahui kebenaran-kebenaran yang begitu luar biasa, yang begitu mendalam. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, mengapa Tuhan menciptakan kita? Dari buku manual kehidupan kita, dalam buku tebal itu, kita temukan jawabannya, bahwa Tuhan menciptakan kita, bahwa saya diciptakan oleh Tuhan adalah untuk agar Tuhan bisa berbagi kasih dengan kita sebagai manusia ciptaannya. Kenapa demikian? Karena Tuhan sendiri itulah adalah kasih. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, hidup ini boleh penuh dengan hal-hal yang kita alami dalam keseharian kita. Ya, hidup ini boleh dipenuhi dengan masalah-masalah. Hidup ini boleh dilingkupi dengan kesulitan-kesulitan, ketidaknyamanan, kesakitan, kepedihan, kesedihan, dan atau sebaliknya, hidup ini juga dipenuhi kesenangan. Hidup ini juga dipenuhi kebahagiaan, kegembiraan, berkat yang berlimpah, keluarga yang hangat, teman-teman yang menyenangkan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dengan latar belakang yang bermacam-macam itu ya Bapak Ibu Saudara, bisa senang, bisa sedih, bisa suka, bisa duka, bisa penuh masalah, bisa penuh ketenangan. Kerangka intinya, tema pokoknya dari kehidupan kita itu tidak lain tidak bukan hanya satu, cinta, kasih. Tema pokok dari kehidupan kita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, hanya satu, yaitu kasih. Karena sekali lagi, Allah pencipta kita, pencipta kehidupan ini adalah kasih. Amin. Kita beri kemuliaan. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bukan hanya kita sebagai orang-orang percaya yang bertanya, tapi di luar sana banyak manusia yang juga memiliki pertanyaan-pertanyaan
mengenai kehidupan ini, mengenai keberadaannya, mengenai eksistensi dirinya, mengenai keberadaan Tuhan Sang Pencipta. Nah, oleh karena itulah kita terus belajar sepanjang hidup kita. Kita senantiasa belajar untuk memperoleh kebenaran-kebenaran mengenai hal-hal itu yang akan membuat kita makin bijaksana dalam menjalani hidup kita. Kenapa? Orang-orang yang lebih tua itu biasanya lebih bijaksana. Biasanya ya. Karena mereka telah belajar begitu banyak hal dari hidup ini. Ya. Waktu hidup mereka kan sudah lebih lama daripada yang masih muda. Pengalaman hidup mereka juga jauh lebih banyak dari mereka yang masih muda. Istilahnya apa? Istilahnya mereka sudah banyak makan asam garam. Sebut saja semua asam. Asam Jawa, asam kandis, asam lemon, asam belimbing bulu ya. Terus asamnya cuka apel ya, dicampur dengan jeruk nipis, ditetesin lagi dengan lemon ya. Kemudian diperesin lagi dengan belimbing bulu tadi. Kita lap dulu air liur kita Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang tua itu mereka menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Nah, oleh karena itu biasanya kita banyak berbincang-bincang dengan orang tua supaya kita bisa memperoleh pengalaman-pengalaman yang suatu saat kita juga akan alami. Dan kita berguru, belajar dari mereka. Nah, dalam hal kekristenan, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dengan memuaskan bagi kita. Saya pun demikian. Dulu waktu baru dibaptis dan setelah beberapa tahun menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen, saya sebenarnya juga masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Enggan, sungkan untuk bertanya karena saya merasa pertanyaan saya ini kok kayaknya basic sekali, mendasar sekali gitu. Walaupun sebenarnya tidak juga. Nah, pertanyaannya adalah begini. Mengapa dengan Yesus disalib itu bisa dikatakan itu menebus dosa manusia? Lalu mengapa pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah Bapa tidak langsung ampuni saja konsekuensi dosa itu? Jadi gak perlu adanya penyalipan ya, gak perlu adanya namanya kodrat dosa lah dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Ya, kita semua dikatakan demikian. Dan Tuhan juga maha pengampun. Kenapa Tuhan gak langsung mengampuni konsekuensi dosa dari Adam dan Hawa manusia pertama? Nah, beberapa bulan yang lalu saat saya ke Jakarta, saya bertemu dengan sahabat lama saya dan dia menanyakan satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang sama, yaitu kenapa Yesus disalib itu dikatakan bisa menebus dosa manusia? Terus saya katakan, wow. Saya katakan pada dia, itu pertanyaan saya juga waktu saya baru awal-awal menjadi seorang Kristen. Dan saya sudah menemukan jawabannya sekarang. Nah, jadi saya jelaskan kepada teman sahabat saya itu, kenapa Tuhan Yesus sampai harus disalib untuk menebus dosa kita? Kenapa Tuhan Allah Bapa itu tidak langsung menghapus konsekuensi dosa Adam dan Hawa? Jawabannya adalah karena Tuhan memiliki yang namanya tatanan atau aturan. Tuhan sendiri, Allah Bapa sendiri, itu pun menghormati tatanan atau aturan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Dan untuk pengampunan dosa,
sampai diperlukan namanya pencurahan darah sebagai korban pengampunan itu. Yes, Tuhan Maha Kasih. Ya, amin. Dan Tuhan Maha Pengampun. Amin. Tapi kita juga harus tahu satu hal. Tuhan kita itu juga Maha Adil, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana? Di satu sisi Tuhan begitu mengasihi manusia ciptaannya. Tapi di sisi lain Tuhan memiliki tatanan, memiliki aturan yang harus dia jalankan. Harus dia jalankan. Saya sangat percaya kalau Allah Bapa mau, Allah bisa dan pasti sangat ingin sekali menghapuskan segala konsekuensi dosa yang Adam dan Hawa lakukan karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tapi tidak bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan Maha Adil. Maka 2000 tahun yang lalu ada Yesus. Dan 2000 tahun yang lalu ada yang namanya salib. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bentuk salib ya. Salib itu kita lihat ada bagian horizontalnya ya, ada bagian horizontal ya, dan ada bagian vertikal. Nah, bagian horizontal itu menunjukkan apa? Sama rata ya. Tidak berat sebelah dan tidak ringan sebelah. Nah, itu melambangkan apa? Itu melambangkan keadilan Tuhan. Tapi salib bukan hanya begini, tapi salib itu juga ada bagian vertikalnya. Bagian vertikal ini melambangkan apa, Bapak Ibu Saudara? Ini melambangkan kasih Tuhan dari atas surga sana turun vertikal, turun ke bumi untuk manusia, kita semua. Nah, itulah lambang maha kasihnya Tuhan. Jadi salib bentuknya seperti ini saya rasa bukan kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Salib itu melambangkan kemaha adilnya Tuhan dan kemaha kasihnya Tuhan. Salib adalah pertemuan antara maha adilnya Allah kita dengan maha kasihnya Allah kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang saya berpikir, kenapa nggak dibuat sederhana saja, simple saja. Nah, pikiran saya ini pasti dicemari oleh keinginan yang nggak mau ribet, ya kan? Kita biasanya nggak mau ribet, anti ribet, ya. Bahasa zaman now itu anti ribet. Tapi tidak bisa, karena Allah kita sekali lagi adalah Allah Maha Adil dan juga Allah yang punya tatanan, yang punya keadilannya. Sampai harus ada kesakitan yang luar biasa di atas kayu salib itu. Sampai harus ada penderitaan dalam kehidupan akibat dari kodrat dosa manusia. Jadi hidup atau pikiran kita tidak bisa suka-suka kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menurut pandangan kita harus begitu, menurut pendapat kita baiknya begitu. Siapakah kita? Kita bukan pencipta kehidupan ini. Kita kembalikan pada Allah, Sang Pencipta kehidupan ini. Nah, ini mengingatkan kita juga, menyadarkan kita juga betapa seriusnya konsekuensi dosa itu, betapa seriusnya konsekuensi dari ketidaktaatan itu, sampai harus ada kesakitan yang luar biasa di atas kayu salib oleh Yesus, sampai harus ada penderitaan yang luar biasa dari seorang Yesus, manusia yang menebus kita dari maut. Salib itu adalah pertemuan antara maha adilnya Tuhan dengan maha kasihnya Tuhan bagi kita. Nah, satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya begini, Tuhan itu kan maha tahu.
Amin. Setuju ya? Setuju. Tuhan Maha tahu. Lalu kenapa ketika Adam dan Hawa mau jatuh ke dalam dosa, mau jatuh ke dalam perangkap iblis, Tuhan tidak serta-merta mencegah itu? Padahal dosa itu membawa konsekuensi terburuk, terbesar sepanjang masa bagi umat manusia. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa juga. Kenapa tidak dicegah hal itu? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Agar manusia dengan pilihannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tanpa kontrol, tanpa kendali, tanpa paksaan, tapi dengan keinginan sendiri atas dasar pertimbangan hatinya, pertimbangan pikirannya, manusia bisa memilih dan memutuskan untuk taat kepada Tuhan. Atau manusia juga bisa dengan keinginannya, kehendak bebasnya, dari hatinya sendiri itu untuk memutuskan mencintai dan mengasihi Tuhan. Nah, itulah cinta, itulah kasih yang indah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari ciptaan-ciptaannya yang istimewa ini. Kasih, rasa percaya, ketaatan dari kehendak bebas manusia. Kasih yang dari hati manusia sendiri tanpa paksaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, ini sebenarnya mengandung resiko yang besar. Resikonya adalah manusia dengan kehendak bebasnya itu bisa memilih yang baik, tapi juga resikonya manusia dengan kehendak bebasnya itu bisa menjadi liar, bisa memilih untuk tidak taat atau tidak percaya atau tidak mengasihi Tuhan dengan benar. Dan memang akhirnya resiko itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah pun harus menanggung resiko itu. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat pamungkas dari orang-orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Amin. Seberapa besar kasih Tuhan itu kepada kita? Nah, kita hanya bisa menjawabnya kalau kita bisa membayangkan, kalau kita bisa memposisikan diri kita, apakah kita sendiri mau mengorbankan anak, mengorbankan darah daging kita atas dasar cinta, atas nama kasih, atas nama cinta. Kalau kita bisa membayangkan itu, maka kita bisa membayangkan berapa besar kasih Tuhan kepada manusia ciptaannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu yang cukup populer di tahun 1992 yang sempat menempati posisi puncak selama berminggu-minggu di luar sana. Sampai sekarang pun menjadi legend dan sempat dinyanyikan kembali oleh beberapa penyanyi terkenal dunia. Judulnya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang tahu, Sometimes Love Just Ain't Enough. Ada yang tahu lagu ini? Nah, saat saya mau memposting satu berita di Instagram saya biasanya memasukkan lagu latarnya ya, dan muncul lagu ini, lagu lama. Saat itu saya baru selesai melayani firman di suatu tempat, dan dalam khotbah itu saya sampaikan bahwa betapa besar resiko yang Allah Bapa harus tanggung dengan memberikan manusia kehendak bebas. Resiko besar yang harus Tuhan tanggung dengan memberikan manusia kehendak bebas.
Nah, begitu mendengarkan bagian refren lagu itu, refnya ya. Tiba-tiba saya merasa hati ini begitu gundah. Mata saya berkaca-kaca. Kalimat refren itu berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. There's a danger in loving somebody too much. Artinya, ada bahaya ketika mencintai orang begitu besar. Saat itu juga ada satu pengertian yang lebih mendalam yang Tuhan mau sampaikan. Bahwa Tuhan tidak hanya menanggung resiko karena menciptakan manusia dengan kehendak bebas, tetapi Tuhan pun menanggung resiko besar dengan mengasihi manusia dengan begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pun menanggung resiko besar dengan begitu amat mencintai kita, anak-anaknya. Saya tiba-tiba merasakan kepedihan, mengingat akan pedihnya hati Tuhan saat saya atau manusia kadang masih hidup dalam ketidaktaatan, masih hidup suka-suka yang membuat hati Tuhan sedih. Betapa besar resiko yang Tuhan ambil saat manusia-manusia yang dikasihinya dengan amat sangat besar itu melukai perasaannya. Cinta mengandung resiko. Nah, seberapa besar kita mau menghadapi atau menjalani resikonya, seberapa besar itu juga cinta kita, kasih kita kepada seseorang. Dan Tuhan kita, teladan kita, mau menanggung resiko besar dengan mengasihi kita dengan begitu besar. Beri kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Beberapa tahun lalu saya sempat bertemu salah seorang klien saya saat meeting ya. Di meeting kita nggak serta-merta hanya bicarakan soal proyek, soal bisnis ya, tapi juga cerita-cerita. Beliau seorang yang begitu menyayangi anjing. Dan dia punya peliharaan beberapa ekor anjing. Saat meeting kita ngobrol dan dia katakan, hal tersulit dari memelihara anjing adalah bukan saat harus memberi dia makan setiap hari ya, membawa dia jalan-jalan, bukan juga pada saat harus keluar kota sehingga repot harus titipin anjing ini ke orang-orang yang kita bisa percaya, yang bisa tetap mengasihi anjing itu. Bukan. Tetapi dia katakan hal tersulit ketika memelihara anjing adalah saat anjing itu meninggal. Kesedihan yang begitu memilukan hati katanya. Ya, ini untuk orang-orang yang memang pencinta anjingnya, dog lovers. Itulah resiko tersulit yang harus ditanggung oleh pencinta anjing. Duka yang begitu mendalam saat anjing kesayangannya, peliharaannya yang lucu, yang sudah sangat setia bertahun-tahun, akhirnya meninggal. Nah, ada teman saya juga demikian, pencinta anjing. Dia memiliki seekor anjing poodle yang begitu dia sayangi. Ya, dibawa ke salon seminggu sekali. Bahkan biaya salonnya lebih dari biaya salon majikannya. Ya, lalu pada saat kita, ya ini udah beberapa tahun lalu, saat kita beberapa tahun lalu berjalan-jalan ke Bali, teman saya ini ke toko yang menjual perlengkapan anjing. Dan dia membelikan anjingnya ini baju anjing ya yang kecil gitu. Yang satu baju itu harganya 300.000. Dan dia beli 3 pieces. Sementara untuk dia sendiri, dia beli kaos Bali yang tipis, yang adem itu, Bapak Ibu Saudara, seharga satunya 30.000. Sampai satu ketika, satu pagi dia telepon saya.
Dan di balik telepon itu dia terisak-isak. Dia menangis kenceng. Anjingnya meninggal. Ya memang sudah tua juga anjingnya. Dan ada sekitar 1 minggu dia ambil cuti khusus untuk berduka atas kepergian anjing kesayangannya itu. 1 minggu berarti Senin sampai Jumat 5 hari. 1 tahun karyawan itu biasa dapat cuti cuma 12 hari. 1 minggu dipakai untuk berduka atas kepergian anjing kesayangannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mencintai itu ada resikonya. Ketika seorang pria dan wanita sudah menikah dan memutuskan ingin memiliki anak, ada resiko juga yang mereka hadapi. Resiko cinta yang membutuhkan namanya pengorbanan, di mana mereka mungkin harus mempersiapkan biaya-biaya dan juga harus ada pengorbanan sampai mengurangi keinginannya, kebutuhan mereka, dan juga bekerja lebih keras untuk bisa mendapatkan uang dalam rangka mempersiapkan untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, kadang ada juga yang enggan untuk punya anak. Zaman now ada beberapa pasangan yang saya tahu memutuskan untuk tidak mau punya anak, child free. Tapi itu mereka memutuskan untuk child free ya salah satunya karena biaya kehidupan begitu besar zaman sekarang. Sampai suami istri biasanya dulu kalau kerja itu biasa suami yang kerja, ibu yang istrinya ngurus rumah tangga. Sekarang ini mungkin juga nggak bisa, harus double income. Suami kerja, istri juga kerja. Nah, saya katakan pada mereka bahwa kalau Tuhan menganugerahkan anak itu adalah anugerah Tuhan, yes, amin. Kalau Tuhan sampai menganugerahkan anak buat mereka, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Pasti ada berkat saja, ada berkat lebih yang Tuhan sediakan untuk pasangan suami istri ini saat mereka memiliki anak. Anak pertama ada berkatnya, anak kedua juga pasti ada berkatnya lagi. Tuhan tidak tinggal diam. Ada resiko ketika orang tua memiliki anak. Ketika seorang ayah atau seorang ibu mengasihi atau mencintai anak-anaknya, ya, ada resiko juga ketika kita memutuskan untuk mencintai seseorang. Demikian juga ada resiko dan pengorbanan juga ketika kita katakan bahwa kita mencintai Tuhan. Lagu terkenal tadi judulnya Sometimes Love Just Ain't Enough. Artinya terkadang cinta saja tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Ya, cinta saja tidak cukup. Cinta saja tidak cukup, apalagi hanya sekedar kata-kata cinta. Apalagi hanya sekedar syair lagu yang kita nyanyikan, syair lagu cinta yang kita nyanyikan dalam ibadah, dalam doa-doa pribadi kita. No, cinta itu tidak cukup. Harus ada yang namanya pengorbanan. Nah, apakah kita sudah cukup berkorban sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, sebagai bukti cinta kita kepada sesama kita? Ini menjadi satu pertanyaan refleksi buat kita. Jangan kita hanya menyanyikan lagu-lagu, ya. Lagu pertama tadi, lagu mengenai kita begitu mencintai Tuhan, Tuhan juga mencintai kita. Tapi pengorbanan apa yang sudah kita berikan sejauh ini untuk menyatakan, membuktikan cinta kita kepada Tuhan? Ya, bukan sekedar syair lagu yang kita nyanyikan, bukan sekedar kata dalam doa, Tuhan aku mencintaimu Tuhan. No. Kita masing-masing tahu berapa banyak resiko atau pengorbanan yang sudah kita tanggung untuk cinta kita kepada Tuhan. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita lihat cuplikan kisah singkat berikut ini. Ya. Ini bisa diputar.
Belum pernah. Gimana, enak? Enak? Udah kenyang? Udah? Kamu sekarang cuci tangan ya. Iya. Ini bagian paling enak. Ya Bapak Ibu Saudara, kasih seorang ibu buat anaknya. Mereka berkekurangan, ya. Tapi seorang ibu mau memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anaknya. Sampai dia berkorban, tidak makan udang yang enak itu, dan hanya makan sisa dari makanan anaknya. Ujung udang itu yang tidak termakan oleh anaknya. Begitu besar kasih seorang ibu, kasih orang tua kepada anaknya. Ada pengorbanan yang dia lakukan. Nah, betapa lebih lagi kasih Bapa kita pada kita. Kasih yang rela mengorbankan yang terbaik buat yang dikasihinya. Anaknya yang tunggal dikorbankan di atas kayu salib. Salib yang merupakan pertemuan antara maha adilnya Tuhan dengan maha kasihnya Tuhan. Yesus Kristus sendiri pun menanggung resiko kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Memberikan pengorbanan, mengorbankan nyawanya untuk kita yang dicintainya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Kita bacakan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Pergantian dari wanita kemudian pria ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 14. Ya. Wanita dulu ayat 9, 3, 2, 1. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Pria, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita dan sukacita kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 13 katakan, tidak akan ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus sendiri bukan hanya saat menderita kesakitan yang begitu luar biasa di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus ingat, kita harus sadari juga bahwa pengorbanan Yesus itu juga termasuk bagaimana Yesus yang juga memiliki daging seperti kita, seumur hidupnya itu bergumul juga dengan tidak berbuat dosa atau kesalahan. Dan hidup dalam kesucian dan ketaatan yang luar biasa atas kehendak Bapa di surga. Nah itu pun ya, kita yang bergumul dengan untuk terus hidup suci,
Pasti tahu ini pengorbanan yang luar biasa juga. Selama 33 tahun Yesus berkorban untuk bisa hidup suci dan menjadi contoh teladan buat kita. Dan itu tidak gampang. Dia juga manusia yang memiliki kedagingan sama dengan kita. Dia juga mengalami godaan, cobaan seperti kita. Nah, baru puncaknya di atas kayu salib itu. Baru puncaknya di atas kayu salib itu, di mana dia menderita kesakitan yang luar biasa. Untuk menebus, membuktikan kasihnya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kepada saudara dan saya, tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Tuhan. Tinggallah dalam lingkup kasih-Ku yang begitu besar, di mana Aku menanggung resiko besar untuk mengasihimu dengan kasih yang besar itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena kita juga pasti mengasihi Dia, Tuhan kita, karena kita ingin lebih lagi juga mengasihi Dia, maka kita juga bisa sampaikan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi doa-doa kita ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan, jangan ada lagi resiko kesedihan, jangan ada lagi resiko kepedihan di hatimu ya Tuhan, karena dosaku, karena ketidaktaatanku. Aku mau lebih serius mencintaimu Tuhan. Aku mau lebih serius juga memberikan pengorbanan sebagai bagian dari perjalanan cintaku padamu dalam perjalanan hidupku ini Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan satu lagu. Saya undang WL dan singers boleh bersama dengan kita. Ini menjadi pernyataan cinta kita, komitmen lagi kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyian syair lagu, tapi benar-benar kesungguhan dari dalam hati kita, dari pilihan kita, dari kehendak bebas kita yang kita nyatakan. Beri aku tempat dalam hatimu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Katakan sekali lagi dengan sungguh. Beri aku tempat dalam hatiku, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku, nama kami. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta.
Engkau yang ku puja, terkasih hati, kesayangan Ilahi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya kau kebahagiaanku. Musik saja, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita renungkan renungan ini. Kita tahu ada 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih itu adalah manusia, setiap individu berbeda, punya bahasa kasih yang berbeda. Ada yang merasa dikasihi jika pasangannya, orang yang dicintainya meluangkan waktu berkualitas dengan dia. Atau seorang merasa dicintai ketika dia menerima sentuhan fisik, dicium atau dipeluk oleh orang yang dia sayangi. Atau orang merasa dikasih kalau dia mendapatkan pemberian, hadiah. Orang juga bisa merasa dikasihi ketika dilayani, ya, dilayani. Atau juga ada orang yang merasa dikasihi ketika dia mendapatkan kata-kata pujian dari orang sesamanya atau orang yang dia sayangi. Nah, itu 5 bahasa kasih. Kita manusia punya bahasa kasih yang berbeda-beda, individu satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita? Apa bahasa kasih yang Tuhan miliki? Tuhan pencipta kita adalah kasih, maka 5 bahasa kasih inilah juga dimiliki oleh Tuhan. Salah satunya bahasa kasih itu adalah waktu berkualitas. Tuhan menginginkan waktu berkualitas antara Dia dengan kita. Dia rindu bersama-sama dengan kita, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang di surga nanti. Yohanes 14 ayat 2-3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Tuhan Yesus katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Matius 28 ayat 20. Bahasa kasih Tuhan, waktu yang berkualitas dengan Dia. Matius 28 ayat 20 katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, Bapak Ibu Saudara. 2 ayat ini menunjukkan betapa Tuhan rindu untuk terus bersama-sama dengan kita. Jadi kita berdoa, kita datang kepadanya setiap hari, bukan karena kita memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen, bukan juga sebagai selain juga ya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tapi juga dengan bersama-sama dengan Tuhan dalam waktu pribadi kita, itu kita memenuhi, memuaskan bahasa kasih Tuhan, dan Tuhan disenangkan dengan itu. Dengan menjaga kebersamaan dengan Dia. 2 ayat tadi cukup membuktikan bahwa Tuhan menikmati kebersamaannya dengan kita. Dan untuk itulah kita diciptakan, Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, masalah kita, intinya cuma satu, kasih. Intinya cuma satu, kasih. Dan kita hari ini mau berkomitmen untuk memenuhi salah satu bahasa kasihnya Tuhan, karena Dia disenangkan dengan itu. Waktu yang berkualitas. Kita dekati Dia, kita hampiri Dia, kita ambil waktu bersama-sama dengan Dia, dan kita katakan, ini aku Tuhan,
nikmati aku Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu itu. Engkau yang ku cinta, Engkau yang ku puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanmu selamanya. Kau kebahagiaanku. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita dekati Tuhan, kita hampiri Dia bagaimanapun kondisi kita. Tuhan terima kita apa adanya. Mari kita ambil waktu bersama-sama dengan Dia dan kita katakan, ini aku Tuhan, nikmatilah aku ya Tuhan. Bapa terima kasih untuk firman-Mu, untuk isi hatimu, untuk isi perasaanmu yang telah Kau curahkan buat kami anak-anak-Mu. Biar antara kita hanya ada cinta, hanya ada kasih. Dan kami gak mau ke-distract, ganggu oleh hal-hal dunia, sehingga mengurangi cinta kami pada Engkau. Karena Engkau telah menanggung resiko yang begitu besar dengan mengasihi kami begitu besar. Dan kami berkomitmen untuk memberikan pengorbanan yang dibutuhkan untuk pernyataan cinta kami kepada Engkau. Ajar kami Tuhan, bantu kami ya Roh Kudus, kami butuh Engkau. Urapi kami dengan kasih-Mu, semakin hari semakin besar. Engkau Allah sumber kasih kami. Terima kasih, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang telah hadir. Berkati dengan kesehatan, perlindungan, dengan berkat jasmani maupun rohani. Bukan hanya kami, tapi keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami ucap syukur. Dan kita semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu. Kita akan